Selamat malam, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini yang akan dilaksanakan secara live streaming. Untuk itu, kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah, kita akan melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Kita masuk dalam ibadah keluarga, kita menyanyi menghadap Tuhan dari Gita Bakti nomor 20, baitnya yang pertama, umat Tuhan mari datanglah. Umat Tuhan mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang kami tinggikan di dalam Kristus Tuhan kami, syukur kepadamu karena persembahan sempurna diberikan Kristus sebagai teladan sejati bagi hidup kami. Dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini, kami mau membawa diri untuk dikuduskan oleh-Mu. Berkati persekutuan ini, baik saat kami memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, maupun menaikkan doa. Kuduskan persekutuan ini di dalam nama Kristus firman yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca pembacaan Alkitab dari Esra 2 ayat 64 sampai dengan 70. Pembacaan Alkitab kita pada ibadah malam hari ini terambil dari Esra 2 ayat 64 sampai dengan 70 yang menyatakan, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah,
menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat, kami persilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah memberi diri dan harta benda. Kita akui kita sebagai manusia, kita dikatakan sebagai makhluk sosial. Artinya, kita tidak dapat hidup sendiri atau kita hidup bagi diri kita sendiri maupun keluarga sendiri. Manusia pasti membutuhkan orang lain, menjalin hubungan dengan mereka, baik dalam lingkup terdekat maupun yang lebih luas lagi. Hubungan-hubungan yang dibangun merupakan wujud dari bagaimana orang mengaktualisasikan dirinya. Ikatan kekeluargaan, persahabatan, melalui hubungan yang timbal balik, menghadirkan berbagai pengalaman termasuk di dalamnya soal memberi dan menerima. Seseorang yang memiliki kedekatan secara fisik maupun emosional, seperti contoh suami istri akan saling memberi dan menerima dengan harapan agar tujuan hidup bersama mereka tercapai demi kebahagiaan hidup mereka bersama. Ketika orang menjalin hubungan dalam ikatan yang lebih luas, seperti ikatan keluarga besar, lingkungan masyarakat sekitar, dunia kerja, dunia belajar, baik itu lingkup sekolah maupun kampus, lingkup organisasi gereja maupun organisasi masyarakat lainnya, mereka akan menjumpai tantangan di sekitar interaksi seorang dengan yang lain, secara khusus dalam hal memberi dan menerima. Bagaimana perilaku memberi dan menerima menjadi perbuatan yang menghadirkan damai sejahtera Allah bagi semua orang? Apa makna memberi dalam konteks pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem, dan bagaimana hubungannya dengan aktivitas pelayanan di masa pandemik saat ini? Sudahkah orang beriman memiliki fokus yang benar tentang membangun Bait Allah sehingga dapat mewujudkan hal memberi dengan sukacita hatinya? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Esra adalah seorang imam, nabi, bahkan ahli Taurat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya bagi bangsa Israel pasca pembuangan di Babilonia. Nama Esra itu berarti Allah menolong. Pertolongan Allah dinyatakan melalui raja-raja asing seperti Kores dan Artasasta, tetapi juga nyata dalam peran Sesbazar dan Esra sebagai pemimpin rombongan yang memandu umat kembali ke Yehuda. Perjalanan kembalinya orang-orang Ibrani dan tantangan membangun Bait Allah seperti yang diperintahkan Tuhan, itu merupakan pergumulan tersendiri bagi umat itu. Di satu sisi mereka menggumuli bagaimana mereka harus membangun rumah pribadi mereka, tetapi di satu sisi mereka juga harus membangun rumah Tuhan sebagai pusat ibadah bangsa Israel. Dalam hal membangun, tentu kita membutuhkan perencanaan yang matang, partisipasi setiap pribadi
maupun keluarga dalam upaya pembangunan rumah Tuhan. Yang seringkali menjadi pergumulan adalah partisipasi dalam hal memberi. Apakah itu memberi waktu, tenaga, pikiran, maupun dana. Menurut Esra 2 ayatnya yang ke-64, orang-orang buangan yang pulang ke negerinya itu berjumlah 42.360 orang dengan harta mereka seperti binatang, kuda, bagal, unta, maupun keledai. Yang menarik adalah bahwa sesampainya mereka di Yerusalem, beberapa pemimpin kaum memberikan persembahan sukarela untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dan mereka memberikan sumbangan itu menurut kemampuan masing-masing. Sehingga hasilnya adalah 500 kilo emas, 2.800 kilo perak, dan 100 jubah untuk para imam. Ini berarti bahwa tingkat kepedulian umat untuk membangun kembali bait Allah dan memenuhi kebutuhan bait Allah itu sangat baik. Ada kepedulian kasih untuk memenuhi kebutuhan bait Allah dengan penuh kerelaan. Tekad dan semangat membangun itu menjadi modal utama dalam menjalankan pembangunan. Masing-masing orang menyumbangkan secara sukarela apa yang perlu, sekalipun tidak dapat disangkali bahwa tantangan di sana-sini pasti ada. Bila kita memperhatikan kerjasama umat dan kerelaan berbagi guna membangun bait Allah itu, maka tentu penghayatan diri sebagai umat Allah telah terpatri sedemikian rupa sehingga umat sadar akan tanggung jawabnya dalam hal memberi. Kesadaran akan kasih Tuhan yang telah mengembalikan mereka ke tanah air membuat mereka menyatakan syukur melalui pemberian sukarela sebagaimana nyata dalam pembacaan kita pada saat atau pada malam hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami oleh umat Allah pasca pembuangan dalam kaitannya dengan pembangunan bait Allah di tengah kondisi yang sulit, karena mereka harus membangun di atas reruntuhan, itu menjadi pembelajaran juga bagi kita saat ini. Di tengah situasi pandemik dengan berbagai tantangan, dapatkah orang memiliki kesediaan memberi dalam kondisi yang serba sulit? Tantangan perekonomian, keterbatasan ruang gerak, meningkatnya pasien COVID terkadang membatasi waktu pemberian diri kita, baik tenaga maupun dana. Sementara pekerjaan pelayanan harus tetap terus berjalan. Bagaimana partisipasi warga jemaat dalam hal memberi? Apakah celengan-celengan kasih sudah dapat dipersembahkan di masa raya Prapaskah ini? Apakah ada yang terbeban untuk menunjang pembangunan kanopi gereja sebagai pelindung kendaraan gereja yang termakan panas teriknya matahari berganti hujan? Apakah usaha pembangunan ekonomi jemaat oleh Pelkat sudah bisa dilaksanakan guna peningkatan ekonomi, misalnya dengan metode rantang berjalan? Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh secara rutin mempersembahkan apa yang menjadi hak Tuhan berupa persembahan persepuluhan? Maukah kita melayani Tuhan dengan memberi waktu, tenaga, pikiran guna pembangunan tubuh Kristus? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk direfleksikan dan mendorong kita semua untuk memandang kepada Yesus Kristus
yang adalah sumber segala berkat, supaya kita tidak khawatir akan hidup berpelayanan atau kita khawatir tentang masa depan pelayanan kita. Tetapi dengan Kristus bahkan memberi solusi apa yang harus kita berikan agar pergumulan ekonomi jemaat dapat diatasi, dan semua itu kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, tiap-tiap kita Tuhan anugerahkan masing-masing berkat menurut rencananya. Marilah kita mensyukuri berkat itu dengan memberi diri, memberi dana dan daya kita bagi pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita dan bukan karena paksa. Pemberian yang terlahir dari rasa syukur yang dalam itu adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pemberian bukan supaya diketahui oleh orang lain bahwa kita hebat atau si pemberi adalah dermawan, melainkan pemberian yang didasarkan pada kesadaran bahwa Allah telah memberi yang terbaik dalam hidup kita, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib untuk keselamatan kita. Dengan demikian, hal memberi dengan tulus adalah bentuk syukur yang dipersembahkan untuk memuliakan nama Kristus saja. Mari jemaat yang terkasih, hadirkan diri kita untuk menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian di tengah jemaat, sebab pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang berhutang akan kebaikan Tuhan. Sehingga apalah yang pantas kita berikan kepada Tuhan? Kesadaran akan tanggung jawab memberi pasti membuat suasana persekutuan menjadi indah. Sebab kita semua akan hadir sebagai orang-orang yang menunjukkan penghayatan firman, yakni bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kristus memberkati niat kita semua dalam memberi, sebab kita telah menerima yang terbaik dari Allah di dalam Kristus. Untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini, kembali kita angkat pujian dari Gita Bakti nomor 79, bait 1, 2, dan 3, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya,
Ia pun Tuhanmu. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kembali Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami boleh mengucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini kami masih Tuhan izinkan untuk kami boleh melaksanakan ibadah keluarga, sekalipun kami harus melaksanakannya secara live streaming. Tapi kami percaya Tuhan, itu semua tidak mengurangi untuk kami tetap teguh dan berpengharapan dan iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami dalam hal memberi dan menerima. Biarlah Bapa di surga kami mengerti apa yang menjadi kewajiban kami, untuk kami boleh memberi apa yang menjadi kewajiban kami, tanggung jawab kami kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi alat Tuhan, kami boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami, Tuhan telah banyak memberikan berkat. Dan ajar kami Tuhan, sebagai penyalur berkat-Mu, dimanapun kami berada, sehingga kami boleh memberi apapun, baik itu memberi waktu, tenaga kami, maupun dana, untuk hal-hal yang berguna, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk gereja-Mu GPIB Immanuel Balikpapan di mana kami berjemaat. Tuhan selalu memberkati Ibu Pendeta Like sebagai Ketua Majelis Jemaat, baik dalam kehidupan kesehariannya, kehidupan keluarganya, maupun dalam tugas pelayanan yang dilakukannya. Tuhan berikan kepada Ibu Pendeta Like kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan, agar dia mampu untuk melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat kami di GPIB Immanuel Balikpapan dalam segala keberadaan kami. Kami mau berdoa buat jemaat kami yang sedang mengalami sakit, baik itu yang berada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan, tolong Engkau menghampiri mereka, memberikan kesembuhan atas segala sakit yang mereka alami, memberkati semua proses di dalam kesembuhan, memberkati tangan-tangan para tim medis, peralatan, makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai, sehingga itu sangat menunjang untuk kesembuhan para jemaat kami yang sedang mengalami sakit. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat kami yang sedang berduka. Engkau juga yang menghiburkan mereka, memberi kekuatan kepada keluarga jemaat kami yang baru mengalami duka. Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan keluarga mereka, memberikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana Bapa di surga, pandemik virus corona yang masih melanda kehidupan kami saat ini, sehingga harus mengakibatkan kami tetap melakukan ibadah secara live streaming. Bapa di surga, biarlah Engkau berkati pemerintah bangsa dan negara kami, baik itu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah mereka boleh melakukan tugas-tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, ada program pemberian vaksin yang sedang dijalankan, berkati Bapa di surga, apapun yang dibutuhkan Tuhan Yesus cukupkan. Biarlah Bapa proses pemberian vaksin dari segala penjuru di negara kami bangsa Indonesia ini boleh berjalan dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun. Sehingga Bapa di surga, dengan pemberian vaksin, kami boleh menjalankan kehidupan kembali seperti yang kami lakukan sebelumnya dengan kehidupan yang normal. Sehingga kami boleh Bapa di surga
memperoleh kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Berkati Bapa di surga, semua vaksin yang diberikan itu memberikan arti bagi kekuatan tubuh jasmani kami untuk melawan virus corona yang sedang melanda kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat pemerintah Kota Balikpapan. Engkau berkati Bapak Wali Kota sampai ke tingkat RT. Biarlah Bapak mereka juga menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kepemimpinan mereka, nama-Mu dimuliakan dan kami selalu dapat dengan sukacita melakukan ibadah kami tanpa ada kendala apapun. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa apapun yang menjadi program-program di tengah-tengah kehidupan jemaat kami GPIB Immanuel Balikpapan, Engkau berkati semua boleh berjalan dengan baik dan semua yang dilaksanakan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat kami para jemaat GPIB Immanuel dimanapun berada. Biarlah Bapa di surga, kami dengan sukacita selalu boleh mengikuti ibadah yang dilakukan, sekalipun harus dilakukan secara live streaming. Kami boleh dengan sukacita selalu mengikuti ibadah, dan itu adalah memberi kekuatan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saatnya kita untuk memberi persembahan. Kita angkat pujian dari Gita Bakti 80. Baitnya yang pertama, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah sumber segala berkat, Engkau memanggil kami umat-Mu untuk menerima berkat dan menyalurkannya juga untuk pelayanan terhadap sesama. Kini kami datang membawa persembahan ini sebagai rasa syukur karena Engkau telah memberi yang terbaik bagi hidup dan masa depan kami sebagai umat ketebusan-Mu. Kuduskan pemberian ini dan sanggupkan kami untuk memaknai hidup sebagai pewaris dari kasih karunia Allah.
kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam Kristus menaungi kami semua, sekarang dan selamanya.